segalanya. Mari sembah Tuhan. Amin. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Bapa, terima kasih untuk hikmat-Mu yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebenaran, untuk firman yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Mari ya Tuhan, sampaikan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang menderita, dan juga berkati kami yang berkekurangan. Nyatakan anugerah dan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di hari ini. Di dalam Yesaya pasal 41. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, Saudara. Mari kita berdiri semua. Kita baca satu ayat saja, Saudaraku. Kita baca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Saudaraku. Hari ini firman Tuhan kita dengar tema tentang anugerah Tuhan yang besar membuat kita hebat untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Saudara, ayat ini kisah tentang Israel di Babilonia menjelang masa-masa pembebasan mereka. Mereka dihina sekitar 70 tahun, hilang ya, kalau hitung generasi itu Saudara sekitar 40, itu satu generasi. Ya, 70 tahun 7 dasawarsa, itu dihina habis-habisan, diperbudak Saudara, dianiaya. Orang-orang yang menyembah Tuhan disiksa begitu rupa Saudaraku, sehingga digambarkan mereka sebagai cacing dan ulat. Itu suatu ya serangga yang sangat tidak berarti. Itu gambaran kita hidup dalam dosa, Saudara. Kalau kita masih dalam dosa, kita punya persoalan dalam diri kita, Saudara. Ada ketakutan, kebimbangan, rasa hina, rasa nggak berguna, rasa nggak berdaya, rasa nggak bisa bikin apa-apa, Saudara. Persoalan menumpuk-numpuk. Ini membuat banyak orang bunuh diri, Saudaraku. Banyak orang berkata dunia memang kejam, dunia memang sulit, tidak ada jalan keluar. Di mana Tuhan itu? Ini kita akan dengar di hari ini. Ya, ini kisah tentang bagaimana perjanjian Tuhan, bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa pilihan Tuhan. Itu 600 tahun sebelum Yesus, Saudaraku. Nah, nubuat ini dikerjakan 600 tahun sebelum Yesus, dan itu terjadi juga di perjanjian baru. Kita lihat di ayat tadi, di ayat 1 sampai ayat yang dari ayat 1 Saudara sampai ayat yang ke-14, itu gambaran kehinaan manusia. Kita orang semua termasuk saya, Saudara, nggak berguna, ya, rasa minder, malu, ya, toh, melayani Tuhan, mau doa nggak ada mujizat, saling mempersalahkan, masalah begini, masalah begitu, nggak ada guna apa-apa hidup ini, buat apa lagi, Saudara? Tetapi dengar, dari keadaan ini maka datang janji Tuhan, Saudara. Apa janji Tuhan lewat anugerahnya? Kalau lihat sini, Saudara, disebutkan jangan takut. Ya, Tuhan ngomong satu kalimat, jangan takut, aku penolongmu. Ya, disebutkan di sini, Saudara, jangan takut. Dalam jangan takut ini maka disebutkan bahwa Tuhan datang sebagai wujud manusia darah daging. Ya, saya ulangi lagi, Saudaraku. Di perjanjian lama Tuhan dalam wujudnya manusia atau malaikat,
Dari roh langsung dari wujud manusia atau malaikat, dilihat, diraba, dipegang. Bisa makan lagi. Tapi nggak berdarah, saudara. Itu Tuhan di pilihan lama. Maka datanglah peristiwa Natal yang kita rayakan dari bulan November dari sampai hari ini, sebentar lagi ada Natal lagi di mana-mana gitu. Tuhan jadi orang. Tujuannya untuk menebus kita, saudaraku. Mengapa, saudara? Apa kita nggak pakai pernihan lama saja? Bahwa darah hewan cukup. Darah hewan tidak bisa mengalahkan setan. Itu masalah itu. Ya, darah hewan tidak bisa mengalahkan setan. Bila amin? Nah ini, saudara. Maka datanglah darah Yesus, saudaraku. Ya, saya nonton sebuah YouTube. Ini punya Dede, ini punya YouTube. Tentang Yonatan siapa tuh? Yonatan Andar ya. Nah, gitu. Dorang dua debat, satu satu ngomong terus gitu. Ya, satu sok bahas Yunani. Ya, jadi kalau serang kepala orang debat begitu, belum tentu orang berbahasa Indonesia tahu arti bahasa Indonesia, belum tentu, saudara. Apalagi bahasa asing. Itu cuma pembohongan, saudaraku. Betul tidak? Iya, kita lahir di Indonesia tahu bahasa Indonesia, belum tentu tahu bahasa Indonesia punya pengertian, belum tentu, saudara. Kenapa ada kamus bahasa Indonesia? Karena memang tidak semua orang Indonesia tahu bahasa Indonesia berarti, itu masalah. Kalau semua tahu nggak ada kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku, betul tidak? Semua bahasa di bumi punya kamus, saudara. Kenapa? Karena tidak semua orang mengerti bahasa bangsa, itu bahasa daerah, itu bahasa ya negeri. Itu masalah itu. Muncul zaman akhir, banyak orang disebut sebagai orang-orang kacau balau. Makanya disebut sini, Tuhan berkata jangan takut. Langkah pertama untuk Tuhan bilang jangan takut, dua berkata dalam 1 Petrus, kita baca ayat 1, ayat 18, dan sampai ayat yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru ia menyatakan dirinya. Nah ini, saudara tahu kata ia dipilih sebelum dunia dijadikan, makanya saya menubuatkan begini, seorang putra telah diberikan kepada kita. Yesus belum lahir, saudara, telah diberikan. Ya saya ngomong tentang keputusan sorga, saudara. Sudah ada keputusan dalam alam roh di surga. Seorang putra akan diberikan kepada kita. Dan Petrus mengatakan begini, oleh karena kamulah baru dia menyatakan diri. Seorang putra telah dilahirkan bagi kau, diberikan kepada kamu. Untuk perdebatan manusia. Lihat tuh, ya saya bilang putra suada. Nah, padahal ya saya ngomong tentang alam roh, karena dia seorang nabi melihat keputusan Bapa di sorga. Belum nyata dalam alam jasmani, tetapi sudah nyata dalam alam roh. Itu masalah. Untuk apa? Menebus kita dari kesia-siaan. Sehingga semua kita dalam target Tuhan, kita bebas dari dakwaan setan. Satu ayat begini. Kita baca dalam Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal 3. Seorang imam besar bernama Yosua didakwa oleh iblis. Ya. Kita lihat Zakaria pasal 3. Ya. Ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan, imam besar aja dakwa setan. Imam besar, apalagi cuma orang. Orang ini mantan budak setan, budak iblis, karena dosa. Orang bertobat, dibebaskan, saudaraku. Amin. Tetapi setan gak kapok. Setan berdiri mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Seperti dia mendakwa Ayub. Nah, dalam dakwaan ini saudara kasih, perhatikan.
Kita baca terus ke bawah, saya lompat saja, saudara. Disebutkan di sini. Di ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya. Tinggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, orang dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruh serban tahir di kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir di kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya sedang malaikat Tuhan berdiri di hadapannya, saudaraku. Lalu kita perhatikan di ayat 8, lompat ke bawah, ayat 8. Semua baca ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Siapa Sang Tunas ini? Bukan Fero Tunas, saudara. Yesus Kristus Sang Tunas Daud. Amin. Nah ini. Tadi saya berkata awal, darah hewan tidak bisa mengalahkan setan. Darah Sang Tunaslah yang menebus imam besar. Makanya kita anak Tuhan, mau difitnah, terima saja. Amin. Halo? Digosipin, terima saja saudara. Toh yang menebus kita, darah anak domba Allah. Sang Tunas. Sang Tunas inilah yang menebus kita. Ini ya. Yesaya 41 ada kaitannya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa imam besar Yosua juga digambar sebagai cacing dan ulat tadi yang tidak berdaya. Banyak hujatan, setan ingin memperbudak manusia seumur hidup, bahkan selama orang hidup di tubuh ini, bahkan sampai orang masuk neraka. Itu setan punya pekerjaan. Ya, membuatnya susah menderita. Kita akan lihat saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat, darah Tuhan yang mahal, Yesus putaran hati yang kita rayakan, darah yang diberikan kepada kita untuk menebus kita, bukan cuma menebus saudara, tapi juga membebaskan kita dari semua perbudakan, sehingga Tuhan punya target dalam hidup kita. 6 bulan teriring Tuhan, orang harus punya masalah pribadi sudah selesai. Amin. Enggak ada ketakutan, enggak ada kebimbangan, enggak ada keraguan, enggak ada kecemasan, enggak ada kemalasan saudara. Semua anak baik-baik, anak rajin, bahkan orang hebat. Amin. Kasih tahu sebelah, engkau orang hebat yang Tuhan tebus. Amin. Ini sudah. Halo, amin. Amin, orang hebat. Haleluya, saudara. Betul tidak? Ya, saudara. Orang hebat, saudara. Kenapa? Karena setan gak punya dalil lagi. Agama lain gak ngerti tentang Yesus sebagai Tuhan. Itu, saudara, lihat Yesus Tuhan memberi darahnya kepada kita. Sehingga mereka berkata, Tuhan kau mati, Tuhan kau disalib. Oh, gak tahu mereka. Tuhan jadi manusia memberi darahnya untuk menebus kita. Agar iblis yang berdiri mendakwa imam besar Yosua. Notabene orang-orang yang bebas dari tanah perbudakan Babilonia. Sama dengan orang saudara. Kenal Tuhan. Orang semua dibebaskan dari perbudakan. Setan ngomong ke perasaan kita begini. Kamu sakit gak akan sembuh lagi. Berkata, darah Tuhan. Diam kamu. Saya disebut ke darah Yesus. Amin. Mesti bagi saudara. Setan biasa tuduh perasaan. Betul tidak? Makanya orang baper, orang berperasaan, tidak pernah dewasa saudara. Karena di sana tempat setan bisi-bisi. Ya, setan bisi Desember begini. So Natal nggak ada baju baru. Diam ngana. Begitu. Bilang begitu. Halo, amin. Jangan susah ke hati kau berkumar dalam rumah. Betul tidak? Ya, setan bisi. Semua Natal belum ada cookies. Diam ngana. Itu dia. Halo, amin. Ya, sudah lihat pemerintah bingung, saudara. Ya, bingungnya apa? Orang mau operasi pasar karena harga barang-barang naik di bulan Desember, saudara. Tapi anak Tuhan mesti mengerti cara ini, saudara. Dengar, engkau anak Tuhan tidak bebas dari dakwaan setan. Setan mendakwa orang bagaimana? Dia bagi di perasaan orang. Aduh,
Sehingga setan butuh apa? Kesal sini, kesal sana, masalah ini, masalah itu. Ini akan. Nah, untuk menghadapi semua ini kita punya Tuhan. Bilang amin. Bilang saya punya Tuhan. Saya punya darah Yesus untuk menghentikan semua dakwaan setan. Bilang amin. Amin kah? Ini saudaraku ya. Lalu perhatikan di ayat berikutnya mengatakan begini saudara. Disebutkan begini. Di ayat yang ke 15, Yesaya 41 ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Saudara ingat nubuat Zakaria pasal 4 ayat 6? Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh rohku kata Tuhan, gunung tinggi dipindahkan, diratakan saudara. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ada kemampuan ilahi Tuhan mau taruh dalam diri kita, namanya urapan roh dan firman-Nya. Ini yang Tuhan taruh dalam diri kita. Betul tidak? Ya, Maria ngomong kepada malaikat begini, jadi padamu, karena aku hamba Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita anak-anak Tuhan percaya tentang mujizat. Bilang amin. Ya saudara, orang percaya tentang mujizat saudara. Gereja Betel Indonesia punya pengakuan iman. Bahwa aku percaya tentang kesembuhan ilahi. Tentang mujizat kesembuhan ilahi. Itu ngomong tentang begini. Kita bisa berani hidup. Kita bisa berani, kuat, tegar sampai hari ini. Karena di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Coba tengok ke sebelah. Sakit atau sembuh atau sehat atau kurus. Gemuk atau kurus. Kasih tahu, itu mujizat Tuhan buat engkau sehat sampai hari ini. Amin gak? Halo, amin? Mujizat saudara. Coba lihat sebelah, masih bernapas. Mujizat itu. Iya toh, lihat sebelah. Ada yang pakai apa nama? Masker? Soalnya Anda tahu betul tak? Mujizat saudara. Ini. Ya, saudara lihat saudara kok. Ya. Tuhan berkata bahwa Dia menumbuhkan gigi yang tajam. Itu artinya apa? Saudara tahu? Gunung yang tinggi. Dalam perjanjian baru Matius 17. Yesus berkata begini, kalau kita punya iman seperti biji sesawi, kita pindahkan gunung. Beriman itu bagi saudara. Beriman itu dilarang cengeng saudara. Orang punya Tuhan. Tuhan sudah doa dan penyembahan kok itu. Betul tidak? Iya toh? Tuhan lawat orang luar biasa. Kita berdiri pagi hari. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami perintahkan setan keluar, tinggalkan rumah tinggalku. Aku berdoa melepaskan berkat kelimpahan. Berkat mujizat. Diberkati rumahku sepanjang hari ini. Saudara akan lihat. Karya Tuhan yang berlimpah akan mengalir sepanjang hari. Betul tidak? Ya, kita berkata dalam nama Yesus, roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, keluar tinggalkan pikiranku. Yang ada kebenaran, iman, kuasa. Tuhan urapi aku sepanjang hari ini. Aku berjalan dalam kemenangan. Itu maksudnya saudaraku. Ya, Tuhan menumbuhkan gigi. Kekuatan untuk mengirik. Saudara, di dalam Matius pasal 17. Bahkan itu juga dalam Injil Lukas, saudara. 9. Waktu Yohanes Pembaptis dipancung, saudara, semua murid putus asa, termasuk Yesus, saudara, hendak melayat. Pemakaman Yohanes, Yesus enggak hadir, saudaraku. Mengapa enggak hadir? Karena pemuritan belum selesai. Waktu genting, saudara, istana Herodes, ada orang menyerang pedang memotong Yohanes, saudaraku. Yesus memang datang untuk mati menebus dosa. Tapi harus tepat waktunya, saudara. Yaitu hal yang pertama, murid-murid mesti sudah mengerti dan dewasa. Yang kedua, mesti dijual juta, bukan istana Herodes, saudaraku. Itu nubuat dalam kitab suci, saudaraku. Nah, untuk menguatkan iman mereka, saudaraku, maka disebutkan, menumbuhkan gigi ini, mereka mesti datang melihat tentang kuasa Allah. Tuhan bawa mereka ke Gunung Tabor. 3 orang kunci, Yakobus, Petrus, dan Yohanes.
Mereka tidak diizinkan berdoa. Sudah, mau tidur silakan saante ngoni jo. Yesus berdoa. Berubah wajah jadi matahari, saudaraku. Itu artinya apa, saudara? Kerajaan surga bisa direndahkan. Bisa ditolak, saudara. Tapi kerajaan Tuhan tetap bersinar selama-lamanya. Ada kuasa besar menyertai kerajaan surga. Katakan amin. Ini yang saya imani, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tatkala kita melihat tentang perasaan kita, melihat masalah kita hadapi, kita akan lemah dan tawar hati. Kita akan salahkan semua orang. Terus saudara akan salahkan saya dan bisa menghujat Tuhan, saudaraku. Saudara, Yesus merubah pola pikir mereka, murid-murid ini. Kamu memang dulu tidak berarti, kamu nelayan biasa, kamu orang-orang pernah gagal nggak punya ikan, kamu pernah menyangkal aku nanti, tetapi dengar, aku akan tumbuhkan dalam dirimu gigi yang kuat, bahkan tajam. Apa tuh? Urapannya menghancurkan kekuatan kegelapan. Bilang amin. Ya, hikmat yang luar biasa, saudara. Ini perlu, saudara. Jadi kita lihat sini. Lihat, saudara. Pada waktu mereka giginya mulai tumbuh, maka apa kerjaan gigi ini, saudara? Perhatikan di ayat 15, kalimat berikutnya. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Ini, saudara, persoalan manusia. Persoalan ya manusia yang disebut sebagai gunung-gunung persoalan. Gunung sakit penyakit. Gunung-gunung kemiskinan, saudara. Gunung-gunung kemaratan. Tuhan berkata, engkau akan membuat. Tuhan menemukan gigi dalam diri kita, urapan Tuhan yang besar. Gereja Tuhan. Di bawah Tuhan itu apa? Dalam peperangan rohani yang besar menghancurkan bukit batu. Tuhan beserta dengan kita. Bila amin. Ini, saudara, ya. Jadi kita lihat, wah hebat ini. Ingat tadi ya, kalau setan lebih sebegini, kamu akan sakit. Ya, saya ingat ke Senyong Kicho waktu beliau bikin seminar tahun 89 di Istor di Balai Sidang Senayan, dulu nama Balai Sidang, sekarang ganti nama. Beliau ngomong begini, bersaksi begini. Pada waktu merintis jemaat di Jepang, dia tiba dan dia sewa hotel murah, dia nginap situ, saudaraku. Tengah malam setan Jepang datang kepadanya. Kamar hotel menjadi penuh ketakutan, seram angker, saudaraku. Dan suara dari setan berkata begini, saya penguasa Jepang. Dan sekarang saya taruh engkau sakit jantung. Saudara, sakit jantung. Dan dia ketakutan begitu rupa, saudara. Dan tiba-tiba lampu hotel mati, saudaraku. Nah, lalu dia doa, dia berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Datang suara Tuhan. Jangan tinggalkan Jepang. Kamu harus perang melawan penguasa Jepang sekarang. Dan dia mengadakan doa peperangan rohani, saudara. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, saudara. Doa tanpa perang, saudara, perang. Akhirnya setan penguasa Jepang dikalahkan. Apa dampaknya? Dia bisa buka cabang gereja di Jepang. Jepang dan Korea Selatan, saudara. Korea dan Jepang, jadi orang Korea itu, mereka itu minder. Karena Korea Selatan pernah dijajah oleh bangsa Jepang, saudara. Dan satu ketika terjadi boykot. Orang Jepang memblokade semua ekonomi. Mereka nggak mau kirim teknologi, mau kirim, ya pokoknya semua elektronik, auto, semua ke Korea Selatan. Dari keadaan itu maka Korea Selatan putuskan, kita mesti bangkit. Kita punya Tuhan. Kita mesti bangkit. Saudara tahu, dalam keadaan seperti itulah orang-orang Korea Selatan sekarang terkenal negara maju, saudara. Teknologi yang maju. Saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan. Pesan Tuhan kepada kita. Kita bukan orang biasa. Dulu orang direndahkan, dihina-hina akan, diinjak-injak, saudara. Itu dulu sebelum kita dekat dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita dekat dengan Tuhan, ditebus dengan darah Yesus, saudara. Firman Tuhan membentuk kita. Gigi ilahi mulai muncul, saudara. Gunung tinggi. Ya, saya punya istilah iman bulldozer, saudara. Pele putus tanda pica melintang ancur. Kita gila selesai habis. Amin. Halo amin. Halo amin. Saudara, ya.
Soekarno bisa memerdekakan Indonesia, dia ngomong begini. Ya, Amerika kita setrika. Wah, Inggris kita linggis, sudah. Kita linggis kasih habis, saudara. Mari kita hancurkan semua kekuatan lain. Kita harus merdeka. Bang, itu saudara Soekarno punya keberanian yang hebat. Ini orang punya Tuhan yang hebat berjanji. Kita menghancurkan bukit batu. Ini bukan kepada orang tentu. Semua kita yang percaya Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Semua kita. Ini bukan untuk pendeta, saudara. Semua orang percaya. Sanggup menghancurkan bukit batu. Ini sudah. Makanya Paulus ngomong dalam 2 Kali 10. Aku punya senjata diperlengkapi. Untuk merobohkan tembok-tembok keangkuhan. Supaya mereka semua datang kepada Tuhan. Ini. Kita mesti bangkit ulang. Amin. Ayo bilang sembah mesti bangkit cari Tuhan. Engkau bisa hancurkan musuh. Amin. Amin gak? Ini saudara. Wah hebat ayat ini saudara. Kita lihat lagi. Ini pernah sudah khotbah nih. Tapi mari Tuhan bilang khotbah ulang ya saudara. Saudara. Perhatikan. Ya. Jadi sekam. Ayat 16. Engkau akan menampi mereka. Lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Dan bermegah dalam Yang Maha Kuasa. Allah Israel. Nah, artinya begini saudara. Tatkala gigi tumbuh persoalan. Kita hancur kekuatan iman saudara. Orang yang tak percaya Tuhan tidak punya otoritas lagi dalam hidup kita. Kita bermegah dalam Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Ya, sehingga kita bersorak memuji menyembah Tuhan. Tarian yang indah. Tarian yang sukacita. Bersorak atas kebesaran Tuhan. Hari Minggu seperti ini 6 hari orang bekerja. So capek, so lelah. Di tempat pekerjaan, belum lagi begini dan begitu, datang ke Tuhan, kita masalah, kita bersuka, dan Tuhan kasih energi baru lagi, kita akan pergi, saudara. Badai datang, orang dunia terbang. Tetapi orang surga memuji menyembah Tuhan, bersuka citalah. Bilang amin. Ini kekuatan kemenangan Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Ya. Jadi kita lihat sini bahwa ada perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman. Semua masalahnya sama, saudara. Badai sama, matahari sama, angin sama, saudara. Yang membedakan apa? Kita sanggup berdiri di tengah kesulitan apapun. Ini janji Tuhan untuk kita, saudaraku. Amin. Halo, amin. Nah, perhatikan ayat 17. Ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Perhatikan saudara. Ya, semua orang kan haus lapar. Nabi Amos bernubuat, datang waktunya orang akan mengembara cari firman Tuhan, mengembara diurapi Tuhan. Ya, saya awal-awal melayani Tuhan itu senang sekali ke Jakarta, saudara. Naik kapal laut kebanyakan. Ikut apa? Seminar. Ya. Pokok KKR, seminar, lawatan Tuhan, kita suka sekali hadir. Ya, kita suka saudara. Kenapa? Rasa haus lapar akan Tuhan. Begitu rupa. Ya, kalau kita baca kisah Rasul Masjid dari Ethiopia naik bendi saudara. Wah, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan naik bendi sampai ke Israel hanya untuk cari Tuhan. Ya, dia haus, dia lapar saudaraku. Dan kita disebutkan kita akan menemukan air kehidupan. Mengapa saudara tahu? Waktu gunung batu digundulkan saudara, disebutkan bahwa di situ tempat air akan terpancar dari tempat galian. Kita akan lihat di sini saudara. Ya, di ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai terpancar di atas bukit-bukit gundul. Dan mata air membual di tengah daratan. Dan aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan mencurahkan air tanah kering. Ini ngomong tentang urapan berlimpah-limpah. Ya, ayat ini tulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Kita lihat sebentar. Yohanes 7 ayat 38. Disebutkan begini. Ya, bisa tunjuk layar. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup, saudara. Ya, dari dalam hatinya
akan mengalir air kehidupan. Disebutkan bahwa dari semua rongga-rongga kehidupan, ya, kolias disebutkan. Kolias ini artinya rongga kehidupan dan semua sendi kehidupan mengalir kuasa Tuhan yang besar. Ya, kita ini mengalami banyak problem tiap waktu. Kadang-kadang kita lupa tentang Tuhan. Tapi sebenarnya rencana Tuhan besar. Kalau kita haus lapar akan Tuhan, kita punya kemampuan rohani yang besar, maka kita akan lihat bahwa Tuhan itu berjanji memberikan air berlimpah-limpah, urapan berlimpah-limpah. Kenapa air, saudara? Karena kita dan banyak orang haus akan Tuhan untuk mentahirkan, membuat kelegaan, membuat kekuatan dari hidup kita, saudaraku. Dari sini disebutkan bahwa tujuan kita melayani Tuhan agar orang-orang di tengah disebutkan seperti sini di ayat tadi, tolong ulang lagi di ayat tadi. Ya, disebutkan begini. Banyak orang mencari air, ya. Disebutkan di ayat yang ke-17 18 disebutkan orang-orang sengsara, orang-orang miskin mencari air tidak dapat, ya. Tetapi tidak ada. Lidah mereka kering dan kehausan. Ini problem rohani di zaman akhir. Saya percaya banyak orang haus di sana sini. Mari kita siapkan diri untuk melayani Tuhan di tahun 2024. Amin. Dengan doa, peperangan, pujian, penyembahan, penginjilan, gerakan pemuritan mengikutinya, saudara. Itu pasti dia kegerakan yang besar. Karena akhir tahun ini saya lihat di mana-mana banyak orang suka berdoa. Itu berarti ada tanda-tanda Tuhan melawat kota ini dengan cara luar biasa. Kalau orang tidak mengerti, orang akan tertinggal, sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya kepekaan Tuhan berikan, ya, tanda isyarat Tuhan berikan kepada hatiku, berarti kita akan siap melayani Tuhan bersama. Ya, kita punya keterbatasan kayak caci dan ulat tadi, no problem. Itu Tuhan sudah selesaikan. Amin. Amin. Masa lalu kita Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sediakan, ya, senjata hebat, yaitu mengirik gunung-gunung untuk menghasilkan air yang luar biasa. Sebutkan di sini di ayat yang ke 18 sebutkan sungai-sungai memancar, bukit-bukit gundul, saudara, membuat mata air membual di daratan tengah daratan, lalu membuat padang gurun menjadi telaga. Ini janji Tuhan. Saya percaya urapan Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Gereja ini berdiri karena lawatan Tuhan yang besar. Betul, saudara. Saudara lihat di sampah-sampah itu ada kursi-kursi tua. Ada yang patah kaki kiri kanan. Kita orang diterjang Tuhan tuh habis berguling kiri kanan. Firman Tuhan berkata sumbu yang beras tidak akan dipadamkan, bulu yang terkulit tidak akan dipatahkan. Artinya bahwa memang ada masa-masa kesuaman kita alami, pergumulan. Tapi mari kita mengerti rencana Tuhan. Bahwa yang pertama, kita harus selesaikan diri kita. Artinya begini, dalam diri kita tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada kekhawatiran. Tidak boleh ada suatu dakwaan, kemunduran, tidak boleh. Yang ada hanya haus merindukan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila amin. Problem boleh banyak. Aku berdoa, pasti ada mujizat. Kenapa? Karena Tuhan, kita Tuhan mujizat. Dia sanggup melakukan apa yang kita minta. Kenapa? Karena itu jaminan dalam hidup kita. Buat apa kita menyembah Tuhan yang tidak ada arti apa-apa? Saya ingat kata-kata Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, tapi Tuhan pasti menolong. Ishak tanya pada Abraham, di mana dombanya untuk dikorbankan? Nanti Tuhan sediakan. Seolah-olah orang beriman itu ngomong bohong, tidak. Itu perkataan marifat, saudara. Kita ngomong sebelum terjadi, itu marifat namanya. Ya, ini. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan berjanji, mata air berlimpah-limpah. Wow, hebat. Banjir, amin. Terjadi kebanjir, apalagi tahun depan ini awal tahun itu pemilu. Pasti ada kampanye sana sini, jangan kita terpengaruh. Kita mendukung, kita punya jagoan, silakan saja. Tapi jangan fanatik orang berlebihan. Mari kita fanatik Tuhan saja. Amin. Amin. Fanatik Tuhan saja. Jaga hati kita. Panggilan saya jelas jadi hamba Tuhan. Suka menyembah Tuhan, suka merenungkan firman, suka berdoa, suka perang rohani. Kenapa? Karena Tuhan janji padang gurun sekalipun akan keluar air. Artinya bahwa di tengah kesukaran yang maha tandus sekalipun, dia akan hadir di sana Tuhan.
Saya ingat lagu Don Moon berkata, di padang gurun sekalipun ada air kehidupan. Di tengah pencobaan yang besar, ada Tuhan mintakan diri. Ini konsep hidup kita, saudaraku. Haleluya, saudara. Lalu perhatikan yang terakhir ayat 20. Supaya mereka melihat. Ayat 19. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murad, pohon minyak, dan aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon barang, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan, dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel. Ini beberapa pohon disebutkan, ada pohon aras, ada pohon murad, ada pohon minyak. Pohon ini pohon zaitun, saudara. Ya, lalu ada pohon sanobar. Ini pohon, lalu ada pohon cemara. Ini adalah suatu ilustrasi tentang ciri khas aneka macam manusia. Ada di sini pohonnya, pohon apa nama disebutkan tadi? Pohon aras. Apa pohon aras petugas? Itu pohon untuk perabot yang mahal, saudara. Ya, ada di sini perabot rumah Tuhan yang mahal. Amin. Yang mahal itu hati mulia, suka berbuat baik, saudara. Jadi orang hebat, suka menolong orang, itu pohon aras. Bila amin. Betul tidak? Ada lagi suka bawa kado Natal, pohon cemara itu. Iya toh, saya juga bingung. Sampai hari ini pohon Natal belum ada di muka. Nggak tahu pohon Natal di mana. Apa belum tumbuh, nggak tahu. Ya toh. Nah gitu. Ada pohon cemara nih. Ada jemaat itu pohon cemara, saudara. Tapi jangan sampai tahu dia pohon cemara itu begini. Nanti hadir gereja ke Desember. Iya toh? Rajin sepanjang tahun. Bila amin. Iya toh? Nah ini. Ada juga pohon apa disebutkan? Pohon murad, saudara. Ada pohon minyak. Pohon minyak ini para penyembah ini. Pohon zaitun, saudara. Ya, dalam Alkitab Elia dan Musa itu pohon zaitun. Pohon digambarkan pohon zaitun, pohon pemberi minyak, saudara, sumber minyak. Itu orang suka berdoa syafaat, suka puasa, ya, suka menyembah Tuhan. Nah, ini menggambarkan bagi saudara, di tengah masa sulit mereka berdiri menyembah Tuhan. Orang lain semurtad, tetap menyembah Tuhan, saudara. Ini pohon minyak disebutkan. Kasih engkau pohon minyak. Ayo. Suka menyembah Tuhan. Lah amin. Iya toh. Nah ini lagu hebat toh. Nyiur di pantai berbisik-bisik. Nah itu. Kalau ini nyiur, saudara. Di sana pohon zaitun. Iklim kita beda. Jadi kalau urapan Tuhan mengalir, tumbuh macam-macam orang. Dengan karunia berbeda-beda, panggilan berbeda-beda. Engkau pohon Natal, engkau pohon minyak, engkau pohon sanobar, engkau pohon aras, itu saudara. Semuanya berguna untuk kepentingan masing-masing. Bila amin. Ini artinya tentang berbagai karunia dan pelayanan. Berhubung dengan Roma 12, ayat 1 dan 2, itu serahkan diri kepada Tuhan. Dan perubahan pikiran, ayat 6 sampai 8 berkata, kalau engkau punya karunia ini, engkau punya karunia itu, engkau punya karunia memimpin, nah itu. Aneka pelayanan akan tumbuh dalam sebuah pelayanan. Ya, betul tidak? Ada yang karunia masak, ada yang karunia makan, macam-macam karunia muncul. Karunia melayani, ada karunia musik, ya, karunia menyembah Tuhan. Lagi. Itu maksudnya, terus berfungsi dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Ada masalah, mari terenggiling sama-sama. Gunung besar menghadang, giling sama-sama. Ini janji Tuhan pada Israel. Engkau balik dari Babilonia, jangan bikin kelakuan dosa lagi. Statusmu sudah beda, engkau mesti berguna bagi kemuliaan Tuhan untuk bangsa-bangsa. Itu maksudnya. Jadi orang kalau pohon minyak sudah, fungsi pohon minyak jo. Pendoa syafaat. Iya toh? Ada yang pohon sanobar, ayo kamu, ya. Pohon aras silakan, maka lihat mebel bagus-bagus toh. Begitu. Itu pohon aras itu ngomong tentang panggilan karunia kita, saudara. Betul tidak? Ada orang kerjanya cari uang, silakan cari uang saya sebanyak-banyaknya. Itu karunia kamu. Ya, itu pohon aras namanya. Ya. Ada pohon sanobar, silakan. Lakukan.
Ya, karena engkau punya keterampilan, kemampuan, ketekunan, Tuhan pasti berkatimu di situ. Ada orang pohon minyak, silakan kau berdoa syafaat. Setan datang menyerang, terang mesti perang terus. Kenapa? Karena selama terang bernapas di bumi ini, saudara, setan tetap serang, saudara. Lihat Imam Besar Yesua tadi. Setan mendakwa, saudara. Kita pikir cuma Ayub sudah didakwa oleh setan ternyata. Tapi ada kabar baik. Baca ayat ini, saudara. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 11. Ini, saudara. Wahyu 12 ayat 11. Ayat 10. Nah, dan aku mendengar suara yang menyaring dari sorga berkata, sekala tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Baca sambung. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah ini. Saya tempat diri. Ya, saya jadi pendeta, tapi saya aman, enggak. Saya tetap tuduh saya. Entah dia pakai suara langsung ke perasaan saya, atau dia pakai orang lemah iman di samping. Untuk mengkritik, menghakimi, mensalahkan. Dan itu dakwaan setan begitu. Tapi kabar baik, dilemparkan oleh Tuhan ke bawah. Karena yang memerintah Tuhan di sorga. Kalau orang mengerti ini hebat sekali, saudara. Amin. Sehingga mungkin orang hina akan. Dulu dia nggak bagus orang itu dulu. Sekarang sebeda, lain. Amin. Ya, terus sehingga lagu lama bilang begini. Dulu saya jauh. Sambung. Dari jalan Tuhan. Terus. Orang yang terhilang dan buta. Terus. Tapi oleh cinta. Terang. Waktu Tuhan tolong saya semua. Waktu Tuhan tolong saya. Ini. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, adik-adik semua. Tuhan harapkan orang gak ada masalah diri kita lagi. Amin. Masalah kekhawatiran, masalah ketakutan, masalah minder, masalah ingin bikin dosa, sering boleh. Katakan amin. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan mau membuat gigi orang tumbuh. Mengenal firman, tambah-tambah hikmat, tambah akal budi, tanpa perkenanan, tanpa kasih karunia. Baku tambah. Bila amin. Yang ketiga, masalah di hadapan kita, giling kasih rata. Katakan amin. Amin. Gunung masalah kasih habis bersama kita. Kita akan hancurkan gunung-gunung batu. Bersama Yesus kita bisa. Bila amin. 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 Amin saudara. Sehingga di tempat di mana kita berada, keluar berkat kehidupan. Air itu mengalir. Di kantor kita, usaha kita, perusahaan kita, gereja kita, air berlimpah-limpah. Tuhan berjanji setiap tempat ada air mengalir. Akibat air itu, maka tumbuh berbagai macam pohon yang berguna untuk kerajaan surga dan untuk banyak orang. Disebutkan di sini. Pohon itu adalah manusia, teman-teman seiman kita, orang berguna. Jadi orang bikin Natal, nggak usah repot-repot banyak. Yang punya karunia masak-masak saja. Amin. Betul tidak? Yang punya karunia bahias saja di situ. Sudah, jalan acara kecil. Di rumah kita yang kecil, kita sembah Tuhan, Tuhan datang dan memberkati kita. Ingat, Obed Edom perumah. Ada tabut perjanjian, Obed Edom diberkati Tuhan. Kalau rumah mau dibuka untuk perayaan Natal, pasti rumah mau diberkati oleh Tuhan. Apalagi ibadah setiap waktu, saudara. Nyembah Tuhan, Raja Maharaja, pemilik alam semesta, hadir bersama kita. Jangan pikir berapa yang kita mau kasih untuk Natal. Tuhan mau ganti itu, saudara. Tuhan mau ganti. Berapa stok ikan yang kau kasih, berapa stok ayam yang kau kasih untuk Tuhan di perayaan itu. Ingat, beri makan pada orang saudaramu, bukan kepada dia, kepada Tuhan. Alkitab berkata. Segelas air putih aja, Tuhan berkati orang.
Apalagi hidup seperti itu. Saya berdoa agar tangan Tuhan yang kaya, janji Tuhan yang berlimpah terbuka kepada kita di bulan Desember ini. Bahkan tahun-tahun depan. Amin. Kalau Tuhan punya rencana, memang ada masalah, kesulitan, padang gurun, betul. Tapi jangan lupa, di padang gurun ada air terpancar. Orang gak berjuang sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Panggil nama Tuhan, hancurkan setan, dan Tuhan pasti memberkati kita. Jangan percaya dusta setan yang kita tidak. Kita punya nama Tuhan yang ajaib. Kita punya darah Yesus, kita punya firman, kita punya kuasa bertindak. Pasti Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Halo, amin. Makanya diundang datang doa. Mari datang berdoa. Doa kekuatan Allah menghadirkan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan segalanya.